Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke berapa ini? Kelima Ustaz. Yang kelima, pertemuan kita yang Kelima, Ustaz. kelima ya. Jangan lupa ngisi di portal. Jangan ngisi portal, ngisi kehadiran di pertemuan kelima. Oke. Untuk pertemuan yang kelima ini kita membicarakan masalah validitas dan reliabilitas. Oke. Siapa yang akan mempresentasikan validitas dan reliabilitas? Malika dan Nida, Ustaz. Ya, ada Nur Aini. Oke, Nur Aini baru bergabung. Okay. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nidaul Hasanah. Oke, Nidaul Hasanah. Ya. Siska Susanti belum. Khairun Nisa juga. Khairun Nisa. Kita nunggu Khairun Nisa. Oke. Silakan. Ya, Khairun Nisa. Maaf Ustaz, dimulai aja Ustaz. Oke. Jadi yang akan sebentar dulu. Sebentar. Salman. Oke. Salman Naga Monica. Oke. Siti Fatimah. Siti Dahlia. Siti Dahlia. Oke. Zahratu. Nidau. Nur Aini. Khairunisa. Fitriani. Okay. Siska. Okay. Siska. Ilyas. Okay. Fitriani. Zain. Oke, kita mulai. Oke, dengan presentasi tentang validitas. Oke, siapa yang presentasi? Maaf Ustaz, sepertinya untuk materi bahasan tentang validitas Monika. Ada. Oke. Hubungan asesmen. Hubungan antara asesmen kan Ustaz. Tapi validitas ada juga. Oke, ya deh. Ya, silakan. Mana yang duluan aja. Oke. Ya. Baik, silakan. Saya lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa kumpul pada malam hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah
menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Yang saya hormati Pak dosen Dr. Mulyadi Amir dan rekan-rekan semuanya. Langsung saja, saya Nidol Lasana dengan NPM 31-19178 dan rekan saya Monica Fitri NPM 31-19150 akan mempresentasikan makalah berjudul Hubungan antara asesmen dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada dasar dan kedudukan evaluasi pembelajaran PAI. Ajaran Islam menaruh perhatian sangat besar terhadap evaluasi. Adapun yang mendasari dari evaluasi dalam proses pendidikan, khususnya Islam, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am 47, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang terhadap suatu barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Berdasarkan ayat tadi, yang artinya tadi, secara implisit dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan introspeksi atau muhasabah diri sebelum melakukan sesuatu. Muhasabah diri sebelum melakukan sesuatu. Ada sebuah hukum keterkaitan antara sebab akibat. Sebab melakukan sesuatu dalam proses yang mengakibatkan hasil pada akhirnya sesuai dengan perilaku pada proses. Ada juga secara psikologi, orang selalu ingin mengetahui sejumlah mana dia berjalan menuju tujuan yang diinginkan atau yang telah dicapai. Secara didaktis atau ilmu mendidik, menunjukkan bahwa hasil evaluasi sangat besar manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didaktis. Misalnya untuk memotivasi belajar, untuk mendapatkan informasi data peserta didik yang kesulitan belajar, dan untuk mengetahui metode yang sesuai. Lalu selanjutnya ada pengertian asesmen. Asesmen dalam bahasa Inggris disebut dengan assessment, mengandung makna taksiran atau penaksiran. Bisa juga penilaian keadaan, beban, pembebanan, atau pemikiran. Di sini juga ada menurut H.A.R. Taylor. Tilaar. Asesmen merupakan alat tes atau asesmen yang menjadi industri besar alat tes untuk mengukur performa siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya itu yang menjadi industri besar di Amerika ialah tes TOEFL. Tes TOEFL yang tes bahasa Inggris itu pasti pernah dengar kan? Yang digunakan untuk memasuki perguruan tinggi terkemuka di Amerika. Lalu ada juga menurut Le Francois, yaitu mengumumkan bahwa asesmen ialah alat ukur atau evaluasi bagi guru atau dosen untuk mengetahui, memonitor, merekam, dan mendorong, dan meningkat. Lalu selanjutnya ada menurut Hopkins dan Antes, asesmen ialah alat ukur atau evaluasi bagi guru untuk mengetahui kemajuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya tujuan asesmen. Tujuan asesmen menurut Sumardi dan Sutaryo tahun 2006, tujuannya ini ialah memperoleh data objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan. Tujuan asesmen juga dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu atau waktu dilakukannya asesmen.
mengetahui potensi-potensinya maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program melakukan layanan atau intervensi secara pengertian Suaranya pembelajaran PAI. Mungkin videonya bisa dinonaktifkan dulu kali. Mungkin sinyalnya nggak stabil. Pengertian pembelajaran PAI. Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Di sini ada menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Penguasaan pemahiran dan tadi serta pembentukan sikap lain. Pengertian pembelajaran ialah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, pembelajaran juga mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan, atau aspek kognitif. Juga dapat mengaruhi perubahan sikap atau aspek afektif, serta keterampilan atau aspek psikomotor seorang peserta didik. Namun, proses pengajaran ini memberikan kesan hanya sebagai pekerja satu pihak, yaitu pekerjaan pengajaran saja, sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Lalu selanjutnya, ada tujuan pembelajaran PAI. Maaf. Terlalu bersemangat. Wah, kalah. Pengertian tadi ya, Nida? Tujuan pembelajaran. Oke, Wahnya. lanjut Nida. Tujuan pembelajaran PAI. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif ialah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang tujuan pembelajaran atau tujuan Instruksional. Instruksional. Selanjutnya ada tujuan asesmen dalam pembelajaran menurut Muhyiddin. Selanjutnya. Ini menjelaskan bahwa tujuan dari asesmen ialah yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kemajuan yang guru sebagai pembimbing dalam suatu kurun waktu proses belajar yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, itu untuk mengetahui posisi siswa dalam kelompok di kelasnya, sehingga guru dapat memberikan tes sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha siswa dalam upaya pembelajarannya. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana siswa mengeksplorasi tingkat kecerdasannya dalam memahami pelajaran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ukuran daya guna dan hasil guna metode yang diterapkan oleh guru selaku pembimbing untuk mengetahui apakah metode yang diterapkan sudah sesuai dengan kondisi pembelajaran dan kondisi siswa yang ada dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada fungsi asesmen dalam pembelajaran. Ialah yang pertama berfungsi administratif dalam penyusunan nilai dan buku raport. Yang kedua, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat, fungsi data bagi BP atau bimbingan penyuluhan. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat, ada fungsi pertimbangan bagi pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Monica Fitri. Terima kasih, Nida. Kemudian yang selanjutnya ialah
syarat dan ragam alat evaluasi sebagai asesmen dalam pembelajaran PAI. Nah, pertama itu syarat dalam pembelajaran. Muhibin menjelaskan bahwa persyaratan pokok penyusunan alat evaluasi yang baik dalam perspektif psikologi belajar ada dua macam, yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas itu ialah tahan uji dan dapat dipercaya, konsisten, serta keajukannya atau ketetapan yang diajukan kepada siapapun dalam masa yang berbeda, kemudian akan memberikan hasil yang pasti sama secara prinsip. Jadi pembelajaran itu diharapkan memiliki akar yang paten, kemudian maupun itu dari jenjang ke jenjang berbeda, pastinya akan memiliki hasil yang juga sama gitu. Kemudian validitas. Nah, yang kedua ialah validitas. Validitas itu ialah keabsahan dan kebenaran pengukuran yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi sesuai dengan apa yang akan diukur atau tepat sasaran. Jadi validitas juga ialah sesuatu yang dilakukan untuk mengukur sesuatu yang pembelajaran pada siswa gitu. Dan dalam syarat ini yang terpenting dalam asesmen pembelajaran adalah adanya indikator kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru. Itu yang terpenting sih sebetulnya. Kemudian dari situ juga agen pembelajar dari guru atau dosen tadi mempunyai menggunakan berbagai cara teknik penilaian, kemudian menghargai gimana karyanya siswa dan memajangnya. Terus ketiga, memberikan penilaian dari 3 ranah, yaitu kognitif afektif, kemudian psikomotorik. Nah, menilai kegiatan siswa dalam pelaksanaan tugas belajar, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai, dan selanjutnya yang melakukan penilaian formatif atas pembelajaran dan memperbaikinya bila kurang efektif. Dan yang kedua ialah ragam dan teknik asesmen dalam pembelajaran FA. Dalam ragam dan teknik asesmen pembelajaran setiap pendidik, baik dosen ataupun guru, harus mampu memahaminya secara baik dan benar, karena dengan beberapa ragam dan teknik asesmen itu kan juga banyak gitu kan, jadi kita harus bisa dan mampu memahaminya, bagaimana mengaturnya, kemudian pengertian evaluasi itu sebetulnya apa, dan tujuan dari asesmen itu seperti apa, kriteria dasar dari bahan uji yang akan diuji oleh dosen itu bagaimana, dan langkah-langkah penyusunan soalnya pun juga harus diperhatikan sesuai dengan kisi-kisinya atau tidak, kemudian silabusnya sesuai dengan silabusnya atau tidak, kan seperti itu. Dan dari ragam evaluasi itu juga terbentuk beberapa bentuk tes. Yang pertama ialah adanya pretest. Pretest itu biasanya diberikan oleh guru pada awal penyajian, dan post-test, pretest dan post-test nomor 1. Kemudian post-test itu diberikan pada setiap akhir penyajian pembelajaran. Mungkin ditanyakan bagaimana awalnya nih, mengerti atau tidak, kemudian di akhir diulas lagi, dia mengerti atau sudah mengerti atau tidak. Dan yang kedua ialah evaluasi prasyarat. Nah, ini mungkin tidak beda jauh dengan pretest. Seperti kalau mungkin dalam agama Islam ini kan biasanya kalau di SD itu kita mempelajari bagaimana sholat. Nah, terus kemudian di SMP itu mungkin akan diulas secara garis umumnya dulu tentang sholat itu. Pasti kan kayak gitu. Jadi itu evaluasi dari prasyarat ini. Terus yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini diberikan siswa kesulitan untuk dibahas solusi pemahamannya. Jadi bagaimana siswa itu bisa memecahkan permasalahan yang ada. Dan yang keempat ialah evaluasi formatif. Jadi ini ialah sejenis ulangan yang diberikan pada akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Mungkin bisa dibilang seperti
ujian atau ulangan harian gitu, kalau yang saya pernah alami dulu. Kemudian yang kelima ialah evaluasi sumatif, sejenis ulangan umum yang diberikan pada setiap akhir semester atau akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Oh, yang keempat tadi mungkin UTS juga ya, tengah semester seperti itu. Kemudian yang kelima ialah ulangan umum tadi, ya itu pasti ujian akhir semester per 6 bulan ya. Dan yang keenam ialah ujian nasional. Dengan demikian, para pendidik harus memahami apa sih sebetulnya tujuannya untuk dicapai dalam proses pembelajarannya. Jadi mempunyai ragam bentuk bentuk evaluasi tadi. Dan menurut Colin Ross, pakar akselerasi learning atau percepatan kelas itu, kita juga dalam mengevaluasi atau memberikan asesmen kepada murid, perlu diperhatikannya ada 8 kecerdasan untuk bisa tercapainya tujuan pembelajaran itu. Yang pertama adanya kecerdasan linguistik. Apa sih itu? Nah, kecerdasan linguistik itu biasanya peserta didik itu dia mampu bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian dia bisa berminat secara melakukan drama gitu, kemudian pembicara yang fasih, dan pandai menjelaskan sesuatu, dia bisa menjelaskan gitu. Kedua ialah kecerdasan matematis atau logis. Nah, di sini peserta didik itu dia memiliki kelebihan sebagai seorang yang pemikir dan juga yang logis. Mungkin lebih kepada matematika gitu, lebih ke angka-angka, dia lebih mendalam gitu. Kemudian yang ketiga ialah kecerdasan secara visual atau pengamat. Dia biasa spasial, penentuan arah pikirannya itu ada pola atau diagram tersendiri gitu. Dia mempunyai visual yang luar biasa dan itu bisa menjadi suatu kelebihan juga. Nah, terus yang keempat ialah kecerdasan musikal. Peserta didik itu dia adalah seorang pendengar bunyi alam yang baik dan penghafal yang baik. Kemudian mempunyai kelebihannya juga bisa mengaransemen musik gitu. Yang kelima ialah interpersonal atau mediator yang tangguh. Dan yang keenam ialah intrapersonal. Dia adalah seorang yang eksklusif, penyendiri, kemudian penghayal yang tinggi gitu. Jadi lebih kepada personanya dia sendiri. Ketujuh ialah fisik, bekerja dengan benda. Jadi peserta didik seperti ini mungkin dia lebih paham dan lebih memahami secara cepat dengan adanya alat-alat peraga. Nah, yang kedelapan ialah naturalis, pencinta alam yang dan pemerhati lingkungan yang baik. Kemudian dari yang tadi kita memperhatikan 8 kecerdasan itu, kita juga harus bisa memotivasi para siswa karena menurut Colin Ross ini ada beberapa perbedaan persentase ingatannya itu dari cara belajarnya tadi. Yang pertama, kalau misalkan seseorang itu belajar dengan hanya membaca aja, mungkin akan menghasilkan daya ingatannya itu sekitar 20%. Dan yang kedua, kalau misalkan dia mendengar saja, akan menghasilkan daya ingatnya itu 30%. Dan yang ketiga, kalau dia melihat saja, mungkin jadinya menurut penelitian ini 40%. Dan yang keempat, kalau mengucapkan 50%, dan melakukan itu 60%. Yang terakhir, kalau dia menggabungkan semua yang tadi, 5 poin tadi, yaitu belajar membaca, mendengar, melihat, mengucapkan, melakukan, maka hasil yang didapatkan atau daya ingat yang dia miliki ialah 90% atau luar biasa. Dan yang selanjutnya ialah untuk mencapai keberhasilan menjadi evaluator profesional, maka kita harus memperhatikan juga 10 prinsip dari asesmen dan dengan melaksanakan tahap-tahapannya. Yang pertama ialah pendidik harus membuat perencanaan yang efektif bagi dirinya. Tentu memiliki keuntungannya ya pada
keduanya gitu, dari seorang guru dan juga kepada anak didik. Jadi bisa Halo Monica Fitri. Suaranya terputus. Mungkin bisa dibantu oleh Nidaul Hasanah. Baik, prinsip yang kedua, ada asesmen itu harus terfokus pada siswa sebagai objek pembelajaran atau student center. Yang ketiga, asesmen harus interaksi, reflektif, dan dapat dilaksanakan. Yang keempat, asesmen adalah kunci keterampilan guru. Yang kelima, asesmen ialah alat evaluasi yang sensitif dan konstruktif terhadap dampak emosi siswa. Yang ada selanjutnya ya. Selanjutnya, yang keenam, asesmen itu harus memperhitungkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, prinsip yang ketujuh itu mempromosikan tujuan belajar dan libatkan siswa sebagai pengambilan keputusan. Yang kedelapan yaitu asesmen ialah bimbingan belajar sebagai upaya. Teman-teman, maaf Ustadz. Kemudian tadi yang keempat ya, adalah asesmen adalah kunci keterampilan guru. Ya, mohon maaf, saya minta tolong dibantu. Kunci keterampilan guru. Asesmen ini ialah kunci keterampilan guru. Mengapa? Karena ya perlu adanya persiapan-persiapan yang matang tadi. Pasti ya ini jadi apa ya, modal dan juga kuncinya bagaimana guru itu bisa menyusun asesmen-asesmen yang baik. Kemudian yang kelima ialah asesmen adalah alat evaluasi yang sensitif dan konstruktif terhadap dampak emosi siswa. Karena dari evaluasi ini, siswa tuh bisa mengetahui bagaimana diri dia, kemudian bagaimana pembelajaran yang telah dia capai. Itu kan jadi apa ya, membangun peserta didik. Dan yang keenam ialah asesmen harus memperhitungkan motivasi belajar siswa. Dari asesmen tadi tentu harus adanya harus bisa memberikan motivasi belajar kepada siswa, karena adanya penilaian pasti adanya yang perlu diperbaiki gitu. Nah, itu kan kita juga sebagai seorang guru perlu memotivasi itu. Kemudian selanjutnya promosikan tujuan belajar dan libatkan siswa sebagai pengambil keputusan. Jika peserta didik tidak mengetahui apa itu tujuan belajarnya, mungkin tidak adanya motivasi gitu. Terus gimana sih kita harus mempelajari sholat yang benar, ya harus dilakukan dengan cara-cara yang menarik. Itu bisa menumbuhkan semangat siswa untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya ialah adalah bimbingan belajar sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Jadi dari asesmen ini maka akan adanya hasil bahwa dia bisa meningkatkan mutu pendidikan dari sekolah atau satuan pendidikan. Dan yang ke-9 ialah asesmen akan membangun jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kepekaan siswa. Karena dia sudah mengetahui bagaimana dirinya, pasti dia juga lebih mengerti bagaimana dia harus berbuat sesuatu, dan juga bagaimana dia harus memberikan yang terbaik gitu pada proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Dan yang terakhir ialah asesmen harus sesuai dengan tingkat kecerdasan atau kemampuan siswa yang berbeda satu sama lain. Satu sama lain. Nah, ini juga tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tingkat kecerdasan, dan juga pasti peserta didik dalam satu kelas itu kan tidak seragam gitu. Pasti mereka kan berbeda-beda dan memiliki kemampuan masing-masing. Yang satu mungkin lebih pintar di bagian sejarah Islam,
kemudian yang satu ada yang di akhlak gitu, terus ada yang lebih ke fikih. Nah itu kan bisa bisa dilakukan asesmen itu gitu. Mungkin kurang lebih itu dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf jika tadi tersendat oleh sinyal teman-teman dan Pak dosen. Ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari pemaparan kedua pemakalah kita malam hari ini. Silakan disampaikan. 2 pertanyaan dulu ya, Monik ya. Siap. Oke. Siap, berarti 2 tambah 2 tuh. Silakan, boleh disampaikan. Ada Reza, Viva, ada Nida, ada Bang Muhammad Ilyas. Putus suaranya. Putus-putus ya? Ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf. Halo, cek. Cukup jelas, cukup jelas. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Saya mau bertanya, boleh? Silakan, Bang Ilyas, boleh disampaikan. Ini tadi kan ada penilaian-penilaiannya terhadap siswa aja kepada saudari Monik. Nah, tadi saya menyimak sedikit bahwa penilaian-penilaian itu sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap peserta didik tersebut. Nah, dari poin-poin itu kita ketahui bahwa si peserta didik itu akan mendapatkan nilai bagus gitu apabila memenuhi yang tadi kan yang telah disebutkan tadi apa saudara Monik tadi saya menangkapnya tadi adanya berbahasa linguistik langsung apalagi Apa Bang? Ya, kecerdasannya kali, jenis kecerdasan ya, jenis kecerdasannya. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya bagaimana cara menilai terhadap contohnya kepada peserta didik yang kurang dalam kecerdasannya gitu, kurang dalam kecerdasannya dan memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik tersebut. Nah, dan apa langkahnya gitu? Saya kadang-kadang kalau dalam teori kan harus A, B, C, D, E, F, G gitu untuk melihat. Tapi bagaimana dengan siswa atau peserta didik yang kurang tersebut gitu? Kan nggak mungkin satu sama lainnya bisa menangkap dengan bagus gitu, dengan teliti, dengan baik gitu. Itu saja sih mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Baik, jadi apa tadi Bang Ilyas poinnya langkah Poinnya, kalau adanya ya, perbedaan perbedaan penangkapan. Ya, penangkapan dari peserta didik tersebut gitu. Penangkapan kecerdasannya gitu, metode apa gitu, contohnya apa metode diskusi, apakah metode demonstrasi. Kan kita dalam hal ini bahwa dalam mengajar itu harus adil kan, adil, tidak membedakan satu sama yang lainnya, tidak membedakan dia dari kalangan bawah atau atas, atau baik dari segi ekonominya atau kecerdasannya juga. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ilyas. Mungkin bagaimana Monik dan Nida Ulasana? Mau langsung dijawab atau sambil menunggu satu pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Sambil cari dulu sebentar. Oke, Reza, silakan Reza disampaikan. Iya, saya Reza Fatuzanan, P311966 ingin bertanya. Tadi kan ada banyak ragam bentuk evaluasi ya. Nah, pertanyaan saya, menurut pemakalah, apakah evaluasi itu mempengaruhi mutu sekolah gitu?
ya dari ragam evaluasi itu apakah mempengaruhi mutu sekolah itu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih aja. Ya. Nida. Mungkin Bang Ilyas belum tahu, mau coba jawab. Tapi belum tahu betul atau enggaknya ya Bang Ilyas. Kan tadi bagaimana sih langkahnya menanggulangi perbedaan dari penangkapan kecerdasan yang dimiliki dari peserta didik. Sepertinya dulu tuh pernah dosen pernah ada yang bilang kalau dalam melakukan pembelajaran itu kita perlu adanya keberagaman atau variasi metode gitu. Metode ya Bang Ilyas. Jadi dari metode itu kan kita juga bisa memperhatikan bagaimana siswa atau peserta didik dalam menangkapnya. Jadi kalau misalkan yang tadi dia memiliki kecerdasan di bidang yang fisik atau secara bekerja dengan benda, ya perlu adanya kita dengan metode demonstrasi. Jadi sholat itu dilakukan dengan cara-cara demonstrasi gitu kan, itu agar lebih memahami peserta didik yang memiliki kecerdasan di bidang fisik ini gitu. Jadi kita perlu adanya keberagaman metode-metode pembelajaran sih. Terus kalau misalkan secara linguistik tadi ya, linguistik. Ini saya ambil dua contoh gitu aja ya Bang Ilyas. Jadi kalau dia kan tadi pembicara yang fasih gitu, pendengar yang baik. Nah, mungkin ini bisa dilakukan dengan cara yang tadi metode diskusi. Jadi adanya dalam satu kelas itu tidak melakukan satu metode aja, tapi beragam metode-metode yang ada gitu. Jadi bisa lebih cara lebih memahaminya tuh ada gitu, dan evaluasi yang bisa dinilai dari guru kan juga dia pasti mengetahui gitu dari sisi bidang mana siswa ini bisa cepat nangkapnya gitu Bang Ilyas. Mungkin barangkali itu. Gimana Bang Ilyas? Apa masih kurang puas? Itu juga sih, sepakat juga maksudnya. Mungkin bisa dijabarkan kalau jabarkan bahwa ya. Oke. Anda ingat kemarin perebutan Piala Thomas Cup? Ya. Iya betul. Nah, Piala Thomas Cup. Oke. Salah satu pemainnya adalah siapa? Ginting. Ya. Ginting. Oke. Kemudian saya mau nanya. Menurut Anda, ada menteri kita, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita. Siapa namanya? Nadiem. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Menurut Anda lebih cerdas siapa? Ginting apa Nadiem Makarim? Dilihat dari mana dulu Ustaz. Ya Ustaz. Kalau dari taktik-taktik ya pemain itu Ustaz. Saudara Ginting. Kalau dari olahraga jelas Ginting, tapi kalau dari strategi pembelajaran mungkin Nadiem Makarim. Oke. Jadi itu punya makanya kemampuan masing-masing. Nah, itu makanya setiap orang itu mempunyai intelijensi. Itu namanya kecerdasan, intelijensinya. Jadi dalam arti ini kita tidak bisa mengatakan Nadiem Makarim itu lebih pintar daripada Ginting. Belum tentu. Ya, belum tentu dia lebih pintar dari Ginting. Begitu juga kalau ini kita sebagai guru. Kalau ada dalam kelas itu ada 30 orang siswa, ya, ada siswa yang tidak bisa lemah di matematik.
kemudian Anda menganggap, oh kamu bodoh. Itu sering terjadi di waktu, Anda ingat nggak waktu kita di SMP, SMA, di Niah dulu, di Aliyah misalnya. Guru udah mencap aja. Kalau kita tidak bisa matematik, lemah di matematik, kamu ini bodoh nih, kamu tidak pintar. Oke, itu adalah suatu cara yang salah. Oke. Ada seorang anak, dia mempunyai linguistik intelijensinya lebih baik daripada yang lain. Ada yang seorang anak musikalnya lebih menonjol. Nah, oke. Pertanyaan ke Ilyas tadi, gimana ini di dalam kelas? Nah, jadi ini apa maksudnya? Intelijensi itu maksudnya seorang anak, dia akan lebih cepat menyerap kalau dia diputarkan musik. Nah, contohnya dia belajar, sambil belajar dia diputarkan musik, dia memutar musik. Oke, dia lebih cepat menyerap karena dia musikal, intelijensinya lebih menonjol. Ada lagi anak, dia lebih cepat menyerap pelajaran itu kalau diskusi. Didiskusikan sama teman, baru dia cepat. Karena dia mempunyai personal intelijensi yang lebih bagus. Miss. Oke. Jadi itu. Nah, ada lagi anak, kalau dia lebih menonjol di dalam apa? Intelijensi apa? Nah, oke. Kembali ke Monica tadi. Kita sebagai guru gimana mensikapi? Nah, makanya kita sebagai guru tidak boleh mengajar itu monoton. Oke, mau misalnya ceramah aja terus. Oke, ada seorang anak, dia kalau dia tingkat kecerdasannya menonjol itu adalah kalau dia berdiskusi atau dia lewat gambar visual misalnya. Nah, oke. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai atau menerapkan beberapa metode pembelajaran. Makanya di sini ada media. Oke. Kalau media itu mungkin bagi anak yang visualnya dia lebih menonjol. Kalau divisualkan dia mengerti, cepat dia menangkap. Oke. Jadi itu namanya Monica. Siapa ini? Bapak dari multiple intelligence ini siapa? Tidak tahu nggak? Kita ngomong multiple intelligence. Siapa ininya? Apa ahlinya? Oke, ahlinya adalah Gartner. Coba Anda lihat di bukunya nanti, Gartner multiple intelligence. Jadi sekali lagi, kesalahan guru kita selama ini terlalu cepat memutuskan, menganggap si A itu bodoh, si C itu pintar. Belum tentu. Dalam bidang apa dia bodoh, dalam bidang apa dia pintar. Mungkin dia dalam hal musik lebih bagus daripada yang dari ini matematik. Atau orang linguistiknya, tingkat bahasanya lebih pintar daripada tingkat ininya atau yang lain. Okay. Saya sama ibu, sama istri, saya tahu sekali, ya, ibu itu orang matematikal, intelijensi. Okay. Dia kalau belajar matematika dia lebih ini logik dia lebih kuat. Tapi saya orangnya linguistik, intelijensi menonjol. Makanya bahasa itu saya lebih memahami dari ibu. Saya lebih bisa berbahasa Vietnam. Ibu bahasa Vietnamnya kalau saya lihat masih jauh dari saya ketinggalannya. Saya bahasa asing itu, bahasa Vietnam saya lebih cepat. Nah, jadi saya sama ibu itu mempunyai tingkat intelijensi yang multiple intelligence.
Okey, ini jadi tidak bisa dikatakan si A dia lebih bodoh daripada si B. Si B lebih pintar daripada si D. Belum tentu dalam bidang apa. Okey. Nah, itu namanya multiple intelligence. Nah, okey. Jadi ini berkaitan multiple intelligence itu berkaitan dengan cara guru mengajar. Jadi artinya janganlah guru itu mengajar dengan satu metode aja. Pas masuk ceramah aja. Anda ingat dulu waktu SMP, pas guru masuk, dia ke papan tulis, si Reza, ini Reza tulisannya bagus. Ini Reza, catat di papan tulis. Suruh murid mencatat. Anda pernah nggak mengalami itu? Pernah. Ya. Pernah nggak? Jadi guru menyuruh mencatat murid satu buku. Bagi anak yang visualisasi intelijensinya tidak ini dia tidak bisa dia. Okey, anak yang mathematical intelligence-nya lebih menonjol, dia tidak bisa. Okey. Oleh sebab itu harus ada variasi dalam mengajar. Satu saat kita menggunakan media, makanya dalam pembelajaran itu ada siswa dibagi berkelompok, kan? Siswa dibagi berpasangan, itu berpasangan ada. Kemudian siswa ada kalanya disuruh ke lapangan, disuruh keluar, gitu kan? Belajar mencari sendiri. Jadi terangkumlah kelebihan dari masing-masing siswa itu. Gimana caranya? Yaitu kita sebagai guru sekali lagi jangan cepat-cepat memblame. Memblame itu artinya memutuskan. Mentang-mentang Anda orang matematik, okay? Guru matematik, siapa yang nggak bisa matematik Anda anggap aja dia bodoh. Ya belum tentu. Si Ginting tadi dia tidak bisa dikatakan bodoh. Ginting itu dia mempunyai tingkat intelijensi, misalnya dia lebih ke psikomotornya. Dia tahu kapan harus smash, kapan harus membeli bola pendek, netting, kapan harus beli bola panjang, gitu kan. Kalau Nadiem Makarim disuruh beli, main itu mungkin sama si Ginting diketawain. Ya, udah jelas musuhnya berdiri di sebelah kiri, masih dikasih juga sebelah kiri, kan gitu. Nah, Messi itu mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi. Okay. Si Messi tingkat Ronaldo, Cristiano Ronaldo mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi. Kapan dia harus mengoper bola? Kapan dia harus menendang ke kiper? Kapan dia harus membagi? Kapan dia harus ini? Dia mempunyai orang kalau tidak mempunyai intelijensi dalam masing-masing itu, begitu berhadapan dengan kiper, dia gugup. Mau ditendang ke mana? Ke kiri atau ke mana? Nah, apalagi tendangan penalti, gitu kan. Kiper juga mempunyai. Jadi sudah ada penelitian pemain-pemain top dunia itu dia rata-rata mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi di bidangnya. Jadi gitu ya Monica, nanti kalau Anda ngajar di kelas jangan cepat-cepat memblame, menghukum bahwasanya si A itu bodoh. Belum tentu bodoh dia. Nah, ya dalam penelitian orang pintar itu tingkat kesuksesannya cuma 20%. Dia pintar di dalam kelas. Jadi kebukti ini. Dia pintar dalam kelas juara-juara. Tapi tingkat kesuksesannya waktu nanti dia udah besar. Tingkat kesuksesannya itu hanya 20%. Okay. Orang yang menengah itu artinya tidak begitu pintar. Okay. Tetapi dia mempunyai interpersonal yang bagus, intrapersonal yang bagus, bisa
ngomong bisa memberikan, menghargai orang, ngomongnya enak, bergaulnya enak, itu tingkat keberhasilannya dalam hidupnya 60%. Oke. Nah, gitu ininya. Oke. Siapa yang tingkat keberhasilannya 100% orang apa? Siapa? Anda tahu nggak? Tingkat keberhasilan Orang yang dalam beruntung hidup. satu. Siapa? Bertemunya kesempatan sama kesiapan. Betulnya kesempatan. Jadi orang yang beruntung. Oke. Mana tahu nanti kita dalam hidupnya kan nggak nasibnya ya. Tahu-tahu menikah dapat suami yang tajir. Oh, sukses dia kan? Jadi makanya itu adalah orang yang beruntung. Oke. Nanti si Salman sekira 7 tahun yang akan datang, 10 tahun datang ketemu sama Monica. Oke. Monica ini dalam kelas kemarin dia anak yang ini yang enggak menonjol, enggak ini gitu kan. Tetapi ada yang lain yang nilainya AA aja. Oke, IP-nya, nilai terakhirnya itu 4 misalnya. Itu belum tentu dia tingkat kesuksesannya melebihi dari Monica. Oke. Karena Monica dia orang beruntung. Oke, itu tadi kesempatan bertemu dengan ini persiapan ini. Oke. Dapat dia suami yang tajir kan? Sukses dia. Oke. Nah, kita juga mengalami itu. Jadi kalau kita balik ke belakang, jadi sekali lagi jangan cepat-cepat memblame seseorang itu bodoh. Jangan itu terlalu, apalagi kita sebagai guru. Oke. Nah, itu kecerdasan ya. Nah, teman-teman, ini bagus sekali dalam penyajian ini. Oke. Nah, kita kembali ke ini. Jadi asesmen itu, oke, tadi katakan adalah harus sama dengan tujuan atau TIK. Oke. Nah, sekarang Anda bisa mengangkat ada macam-macam evaluasi tadi, asesmen evaluasi. Ada pre-test, ada post-test, ada tes formatif, diagnostis test. Oke. Nah, ini bisa diangkat jadi penelitian, skripsi. Contohnya. Kita mau mengajarkan satu sub pokok bahasan. Dikasih pre-test. Oke. Nah, saya tanya, waktu Anda di tingkat SLTA dulu, ada nggak guru mengasihkan pretest? Dia mau mengajarkan satu sub pokok bahasan. Ada nggak dia ngasih pretest? Jarang, Ustaz. Biasanya langsung materi. Ya. Nah, sekarang Anda adakan penelitian. Penelitian satu di kelas A, misalnya. Kelas A dikasih pretest, kemudian diinformasikan hasilnya kepada siswa. Oke. Penginformasian hasil pretest. Yang kelas yang lain seperti biasa, tidak dikasih juga pretest, tapi tidak diinformasikan hasilnya. Berpengaruh nggak terhadap hasil belajarnya? Itu sudah bisa jadi bisa jadi satu penelitian. Oke. Satu itu. Jadi dalam perkuliahan ini kita bisa mengarah kepada skripsi. Anda angkat itu. Penginformasian hasil pretest terhadap hasil belajar siswa. Oke. Yang satu kelas dikasih pretest, hasilnya diinformasikan. Maksud diinformasikan untuk sub pokok bahasan ini masing-masing siswa itu dikasih berapa dia memahami. Ada yang 60%, ada yang 30%, ada yang 25% misalnya itu. Nah, satu kelas lagi dikasih juga pretest, tapi tidak diinformasikan hasilnya. Sudah jadi satu skripsi. Atau ada lagi, kalau Anda mau. Oke. Ini namanya evaluasi. Evaluasi, Anda
datang ke sekolah itu udah menerapkan nggak guru apa tes formatif, tes apa sumatif, tes diagnostis tes, 3 aja. Ada nggak guru itu melakukan itu? Oke, ini namanya penelitian survei. Disurvei di sekolah itu. Sebab dasar teorinya formatif ini penting. Oke, untuk apa? Kemudian diagnostis tesnya penting untuk apa? Oke. Kemudian ada 3 aja Anda lihat, Anda evaluasi. Dan jadi dia satu skripsi. Oke, itu ininya. Oke, kemudian nah sekarang kemudian juga ini bisa juga Anda adakan evaluasi atau ini wawancara kepada guru. Nah, ngerti nggak dia, memahami nggak guru? Kan kalau tadi harus memahami secara benar. Apa 10 ini tadi syarat dari asesmen. Guru itu harus memahami secara benar tentang asesmen. Udah ada wawancara gurunya. Okay. Tahu nggak guru itu formatif ke apa diagnostis test, okay. Kemudian bisa jadi satu skripsi. Jadi kita adakan wawancara. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan dari Ilyas tadi ya, bahwa tentang kecerdasan itu. Jadi gunanya kecerdasan itu kita pahami apabila kita menerapkan pembelajaran dalam kelas. Jadi kita harus menyadari bahwa ke-30 orang siswa kita itu dia mempunyai tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Mempunyai tingkat, ada yang menonjol linguistik intelijensinya, ada yang menonjol musical intelligence. Musical intelligence itu seorang anak, mungkin Anda sendiri akan bisa merasakan diri Anda. Ada orang kalau dia belajar diputarin lagu. Sambil mendengarkan lagu dia baca, dia belajar. Ada nggak gitu? Ada kan? Ada. Anda sendiri merasakan siapa yang suka belajar tapi diputarkan lagu? Siapa? Di sini ngaku aja siapa? Saya, Sat. Oke. Jadi Anda belajar itu ke musik. Oke, pakai musik apakah lagu atau instrumen, Anda akan senang. Jadi itu. Oke. Siapa di sekarang ini di antara kita yang hadir ini, dia kalau belajar suka diskusi. Ada nggak? Suka diskusi. Oke. Berarti kalau ada yang suka diskusi, dia belajar ngerti dia kalau dia mendiskusikan ke teman-temannya. Oke. Nah, ada juga orang yang belajar intrapersonal. Intrapersonal itu di dalam. Intrapersonal itu dia terhadap dirinya sendiri. Nah, dia ingin kalau belajar itu dia harus semuanya tenang aja, nggak boleh yang berisik. Ngomong aja orang dia marah itu. Diam, saya belajar nih, jangan diganggu. Gitu kan. Oke. Ada nggak di sini yang gitu? Kalau belajar nggak mau dengar suara berisik aja marah dia. Oke. Nah, itu saya kayaknya Ustaz. Ya, ada gitu ya. Oke, ya. Jadi itu mempunyai tingkat intrapersonalnya yang tinggi. Ada orang yang belajar suka dia lebih suka mendengar. Ada juga. Nah, kamu baca deh, bisa dengar aja gitu. Nah, ada juga itu. Oke. Dia mempunyai intelijensi lebih, dia pendengarannya. Oke. Jadi atau itu benar tadi. Tingkat membaca itu hanya 20%. Oke. Kalau berbicara itu dia ada lagi orang masuk dia pelajaran itu kalau dia baca keras-keras. Oke, misalnya dia menghafal atau apa, keras-keras dia baca keras-keras, baru dia mengerti gitu kan.
Oke, jadi itu. Jadi sekali lagi, sebagai guru harus mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jangan monoton, gitu kan? Nah, ini kalau kita daring ini kan, kita daring ini mungkin orang yang suka dengan daring bisa juga, tapi orang yang nggak suka dengan daring, oke, tergantung kepada. Tidak bisa ini kita terapkan. Jadi daring ini sebetulnya bukanlah pembelajaran yang bagus. Tidak ada ininya apa? Udah ada nggak undang-undangnya? Kalau belajar harus pakai daring, belum ada. Cuma ini adalah ini aja apa namanya? Situasinya tidak memungkinkan bagi kita untuk tatap muka. Oke, situasinya tidak memungkinkan. Kalau saya belajar, saya tipe orangnya ini bersosialisasi, ngomong kiri kanan, diskusikan gitu kan. Dengan teman gitu. Saya biasanya kurang paham, kurang tertarik saya kalau belajar ini. Kalau saya jadi mahasiswa murid, kurang tertarik saya dengan daring ini sebetulnya. Oke, nggak bisa kita serap 100%. Sebabnya apa? Kita itu membutuhkan diskusi sama teman di sebelah. Kita membutuhkan tukar informasi, sharing informasi dengan teman di sekolah, di sekolah gitu kan. Nah, ada lagi. Kalau kita lihat anak-anak, coba Anda lihat. Anak TK itu tingkat konsentrasinya hanya 10 menit. Percaya nggak? Ya, jadi anak TK itu kalau Anda ajar sama dia, hanya paling tinggi, paling lama itu 10 menit tingkat konsentrasinya. Habis itu dia main. Benar, Ustaz. Ya, gitu. Anak SD, SMP itu tingkat konsentrasinya hanya paling lama 30 menit. Habis itu dia udah enggak konsentrasi lagi. Oke. Makanya kenapa dalam satu SKS itu 50 menit? Mata pelajaran kita berapa mata pelajaran ini? 3 SKS. 3 SKS itu berapa? 1 SKS 50, Ustaz. Jadi 3 SKS 150 menit. Oke. Di dalam psikologi, kita kalau udah dewasa semuanya ini. Dalam psikologi, paling tinggi tingkat konsentrasi orang dewasa itu hanya 150 menit atau 1 jam. Sudah itu dia udah yakin saya. Oke. Siti Dahria atau Siti Dahria atau Fitriani. Dia konsentrasinya hanya 45 menit atau 100 menit. Sudah itu dia udah ngambang itu, udah mikirin pacarnya, udah mikirin apa gitu kan. Oke. Ada nggak mata kuliah yang 6 SKS terus menerus? Nggak ada. Nggak ada, mungkin skripsi 6 SKS. Berapa? Skripsi nanti 6 SKS semester 8. Bukan 6 SKS itu. Skripsi kan bukan tatap muka. Kan. Ya. Maksud saya yang paling tinggi tingkat SKS itu ada 3 SKS. Kayak mata kuliah ini 3 SKS. Jadi saya memaklumi kalau kita mengajar di kelas itu biasanya kalau udah lebih dari 1 jam itu mahasiswa yang banyak yang keluar lah dia, banyak yang ke belakang, banyak yang tidur ini ya. Sebab kita tahu tingkat psikologi anak-anak itu. Oke, psikologi orang dewasa, orang itu. Jadi anak TK itu makanya dia jam 9 udah pulang, jam 10 udah pulang. Kalau dipaksa dia sampai jam 2 di sekolah itu percuma. Tingkat konsentrasinya udah nggak ada. Paling dia takut aja sama gurunya suruh di kelas. Tapi dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan belajar apa-apa. Oke, jadi itu. Begitu juga
tes gitu kan. Kalau Anda memberikan tes, nah tes itu ya, kalau tes itu 40 soal, itu 40 soal kalau tes objektif lamanya paling lama 25 menit. Tes 40 soal A, B, C, D, jawaban multiple choice, 40 soal itu adalah 25 menit. Oke. Kalau lebih dari 25 menit, orang itu dah ngambang dia. Oke. Kalau soal itu 60 soal, ini tes objektif ya, 60 soal itu waktunya adalah 45 menit. Jangan dilebihin dan jangan dikurang. Kalau Anda kurangin, itu tadi. Jadi nanti hasilnya nggak bagus. Oke. Jadi misalnya soal ada 40 buah soal. Dikasih aja waktu 15 menit. Nggak bisa. Itu tadi dalam satu prinsip tes itu. Tes itu harus mengukur apa yang diukur dan kemudian juga harus dia pelaksanaannya. Pelaksanaan tes itu harus segitu. Oke. Jadi kalau ada 40 soal, 60 soal gitu kan. Ada nggak tes objektif yang 100 soal? Jarang. Tes objektif jarang yang 100 soal. Boleh-boleh aja Anda bikin 100 soal, cuma tingkat konsentrasi siswa SMP misalnya, Anda bikin soal 100 ABCD, dikasihkan ke kelas 6 SD atau 5 SD. Itu yakin saya hasilnya nggak bagus. Kenapa? 100 soal itu waktunya sekitar 75 menit atau 80 menit. Kembali ke tadi, tingkat konsentrasi siswa itu hanya terbatas. Oke. Satu SKS itu 50 menit. Jadi makanya kenapa satu SKS 50 menit? Diperkirakan tingkat konsentrasi kita itu hanya 50 menit. Oke. Kalau udah lebih dari itu, udah ini, si Nur Aini misalnya, udah lebih dari 50 menit dia udah mikirin dia ini, aduh gimana, udah ditunggu saya ini WA kok nggak datang ya, gitu kan, udah gelisah dia. Oke, nah itu namanya ini apa? Pertama kecerdasan, ada penelitian, kemudian penelitian juga guru, oke, kemudian jadi ada lagi pertanyaan kira-kira yang ditanyakan? Tadi yang saudari Reza belum terjawab sih Ustaz. Apa itu? Apa Reza tadi? Tentang yang evaluasi dari berbagai evaluasi itu mempengaruhi mutu pendidikan atau enggak? Jawabannya iya. Iya. Evaluasi itu mempengaruhi mutu pendidikan apa enggak? Kalau seandainya seorang guru menerapkan sebelum mengajar dia kasihkan pretest, kemudian sedang mengajar dia kasihkan formative test, kemudian sedang satu pokok bahasa dia ngasihkan diagnostic test, oke. Kemudian lalu dia ngasihkan post test. Kalau dia menerapkan itu, yakin bahwa akan menaikkan mutu pendidikan. Oke. Banyak guru-guru kita dulu tidak menerapkan itu. Satu pokok bahasan diajar aja. Dulu sayangnya Anda belum mengalami ya. Kalau guru dulu untuk masa waktu penerapan ujian akhir nasional itu, guru itu dibebani materi harus selesai. Cobalah Anda ngomong tentang guru-gurunya. Guru-guru itu di dalam UAN dulu, ujian akhir ya penerapan Anda dulu dapat UAN nggak? Dapat UN nggak? Dapat Ustaz. Ada Ustaz. Dapat UN ya. Oke. Sekarang kan nggak ada UN lagi kan? Ya. Oke. Dulu tingkat kelulusan kan tergantung kepada
UN. Oh, kalau UN-nya lulus, ya lulus gitu kan. Nah, guru lulus itu dia bagaimana supaya materi ini materi tuntas. Jadi tidak ada, mungkin Anda belum pernah mengalami dikasih oleh guru pre-test, formative test, summative test, diagnostic test. Nggak ada waktu dia itu. Sebab materi yang akan diajar itu harus selesai. Nah, itu. Jadi erat sekali kalau seorang guru tes ini akan memperbaiki mutu pendidikan, sangat memperbaiki. Oke. Nah, untuk itu saya sarankan bagi teman-teman, kalau ada yang mau mengadakan penelitian, silakan. Namanya penelitian survei. Anda survei ke sekolah itu. Wawancarai 2, 3, 4 orang guru. Ada enggak dia menerapkan pre-test? Ada enggak dia menerapkan formative test? Ada enggak dia menerapkan summative atau diagnosis? Oke. Sebab dalam teori ada. Oke. Ya, ada lagi? Kira-kira ini jadi hubungan antara asesmen dengan ini PAI dengan pembelajaran. Erat sekali hubungannya. Oke. Siapa malam ini validitas udah ini enggak? Udah siap enggak? Siapa validitas? Membahas validitas siapa? Artinya belum set karena teman-teman belum diinfoin gitu. Untuk hari ini satu pemakalah. Itu makalah. Rehabilitas itu belum ada yang ini ya, ada yang siap gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyakan tentang hubungan asesmen dengan pembelajaran? Maaf Ustaz, tadi tentang kecerdasan ini Ustaz. Kan saat ini berita terbaru ya, kalau nggak salah yang saya dengar tuh ada sekolah yang mengumpulkan mereka-mereka yang ber-IQ tinggi Ustaz. Kalau nggak salah di Jawa Timur, Surabaya gitu. Jadi mereka yang punya IQ high gitu. Itu mereka dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi tingkat kecerdasan yang tinggi ini tadi kan disampaikan asesmen harus sesuai dengan tingkat kecerdasan gitu ya. Yang beberapa poin. Kalau menurut antum bagaimana Sat? Apakah antum setuju gitu atau mungkin ada pendapat antum ketika ada sebuah sekolah yang benar-benar dikumpulkan tuh mereka yang memang dari segi IQ-nya tinggi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Bagaimana Sat? Jadi kita bedakan antara IQ dengan multiple intelligence. Yang dibahas oleh Monica tadi itu adalah multiple intelligence. Oke. Yang di Surabaya itu adalah tingkat ini IQ-nya. Oke. Nah, kalau IQ itu sudah given, sudah memang dia tergolong anak yang pintar IQ gitu kan. Kalau kecerdasan ini artinya cara belajarnya. Oke, cara menyerap informasinya. Oke, itu namanya multiple intelligence. Nah, dulu makanya mungkin waktu Anda juga ini ada waktu di SLTA dulu ada enggak misalnya kelas 1 atau kelas 2 itu 5 kelas. Kelas A itu ada anak yang pintar, kelas B anak yang kurang itu ada enggak gitu? Ada Ustaz. Ada kan? Ada. Ya. Jadi dia kelas 2. Kalau kami di SMA dulu ada IPA dan IPS. Oke. Nah, sekarang masih ada IPA IPS. Oke. Sebutannya MIA dan IIS sih Ustaz. Apa sekarang? MIA dan IIS. MIA itu apa itu? IPA. IPA. Kalau satu lagi? IIS IPS. IPS. Nah, dulu ada satu lagi bahasa.
Oh, iya. Oh, jadi IPA, IPS, bahasa. Nah, kemudian oke. Dulu ada dibedakan itu anak IPA, anak IPS, anak bahasa. Jadi anak IPA ini menganggap dirinya orang yang pintar. Anak IPS ini anak orang yang bodoh. Kurang. Anak bahasa itu adalah paling ini. Itu kesalahannya di sana. Kesalahannya. Belum tentu anak IPA itu kalau ditinjau dari IQ boleh. Tapi ditinjau dari tingkat multiple intelligence, belum tentu dia di dalam segala hal lebih daripada anak IPS. Oke, dalam hal apa? Banyak anak IPS-nya suka orang yang pintar menggambar. Ada nggak pintar melukis? Ada. Oke. Banyak, Sat. Iya. Tapi dia nggak bisa ini. Kalau matematik dia kurang. Apakah kita katakan dia lebih bodoh pada anak yang pintar matematik? Belum tentu. Enggak. Nah, belum tentu. Oke. Nah, itu kalau tinjau dari aspek multiple intelligence. Nah, sekarang ada lagi universitas menerapkan akselerasi. Oke, akselerasi. Akselerasi itu S1 itu 3 tahun. Nah, dia masuk kelas akselerasi. Orang yang mempunyai IQ-nya ini pintar-pintar di sana. Nah, oke. Jadi S1-nya 3 tahun. Jadi itu yang di Surabaya itu memang mungkin itu dia. Oke. Nah, dipilihlah bibit unggul, oke, bibit unggul gitu kan. Bibit unggul itu orang yang mempunyai tingkat IQ-nya lebih tinggi. Oke. Jadi itu sebetulnya yang membedakannya. Boleh-boleh saja dia mempersiapkan anaknya nanti untuk misalnya ke ITB atau anaknya masuk ke ITS, oke, atau masuk ke UI misalnya atau UGM bisa. Ada lagi? Oke, silakan. Ada mau nanya? Ayu, Siti Fatimah, belum kedengaran suaranya. Putri, Novianti, Siti Dahlia, Siti Rahayu, okay. Fitriani, Oke, jadi itulah. Boleh ya. Nanya. Nah. Menurut Ustadz, Ustadz gimana, Ustadz? Apabila nih dalam suatu lembaga pendidikan ya, itu ada calon peserta didik yang tidak lulus, maka dia tidak bisa masuk pendidikan tersebut gitu. Dia tidak lulus. Nah, misalkan ada orang nih mau masuk suatu lembaga pendidikan, dia dites lebih awal kan, dites dulu. Ketika tidak tes, dia nggak lulus nih, otomatis dia nggak bakal masuk ke dalam pendidikan tersebut itu. Kan emang dia awalnya emang nggak bisa gitu, dia kan bisa, dia pengen bisa makanya masuk ke situ gitu. Itu gimana tanggapan Ustaz? Oke, gitu. Sekarang beberapa tahun belakangan ini orang ITB itu, UGM banyak yang komplain. Banyak komplain gimana? Dia ulah adanya bimbingan belajar. Adanya bimbingan belajar misalnya bimbingan belajar Primagama, bimbingan belajar apa lagi? Ganesha Operation. Jadi orang itu sebetulnya nggak begitu pintar, tapi dia disuguhi soal-soal ITB itu soal-soal untuk masuk perguruan tinggi itu digarap terus itu sampai dia lulus. Sampai di ITB sebetulnya dia tidak layak untuk ke ITB misalnya. Tapi karena dia digenjot oleh bimbingan belajar itu, dia bisa. Jadi dia terbiasa mengerjakan soal
untuk masuk ITB misalnya. Nah, makanya sekarang ini mungkin juga dari SD kita udah lihat orang dari SD mau masuk ke SMP udah dilihat dari rapornya nggak? Ya kan? Dari rapornya dilihat. Nah, dilihat rapornya malahan dari dia kelas 4 SD dan dilihat tuh persiapan untuk SMP. Jadi orang SMP itu akan bukan hanya di tes, dia tes lulus untuk SMP tersebut, tapi bukan hanya itu, tapi dilihat pertimbangan dari rapor-rapor sebelumnya. Kalau nilai ijazahnya bagus, tapi dari rapor-rapornya itu dan juga tingkat lulusnya di SMP juga bagus, ya itu diterima gitu kan. Nah, kembali yang tadi bagi orang padahal dia sebetulnya mampu, pintar, tapi pas dia masuk satu lembaga pendidikan atau ke perguruan tinggi misalnya ITB, dia kalah dengan orang yang itu tadi, yang biasa-biasa saja, tapi digenjot oleh apa? Malah ada bimbingan belajar yang menjamin, ada nggak? Dijamin masuk perguruan tinggi favorit. Ada kan? Dijamin masuk perguruan tinggi favorit, gitu kan? Kenapa? Karena tiap hari dia mengerjakan soal itu. Jadi dia udah terbiasa dengan formatnya. Jadi sekarang ini kalau kita masuk ke mungkin SMP, SMA juga sudah menerapkan melihat rapor sebelumnya. Cobalah Anda ini kan, Anda telusuri benar apa enggak informasi ini. Jadi orang itu diterima apa enggaknya di satu SMP, satu sekolah, bukan hanya berdasarkan kepada tes masuknya aja, mungkin juga akan dilihat dari hasil sebelumnya, nilai rapornya. Oke, ada namanya itu ujian atau nilai untuk persiapan ke SMP, persiapan untuk ke SMA besar. Nah, tapi sekarang ini ditambah lagi dengan rayon. Nah, masuk SMP ada rayonnya, masuk SMA ada rayonnya, gitu kan. Oke. Jadi satu sebetulnya itu ini trial and error. Nah, dicoba ini dulu, ya. Jadi kita ini banyak percobaan-percobaannya. Ini enggak bagus, saya coba UN gitu. UN ternyata tidak efektif. Ditukar lagi. Okay. Anda dulu masuk lulus SMA apa? Lulus SLTA UN, melalui UN ya? UN. UN ya. UN adalah satu-satunya alat untuk menentukan orang lulus apa enggaknya, gitu kan? Oke. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Tapi maaf Ustaz, saya terima kasih Ustaz. Di tahun 2017 jawabannya. Di tahun 2017 itu walaupun ada UN, tapi parameter kelulusan itu balik lagi ke pihak sekolah saat kayaknya udah kondisional gitu. Kalau dulu kan sebelum-sebelumnya masih memang UN yang kalau nggak melewati KKM benar-benar nggak lulus. Kalau kita waktu itu udah kembali ke pihak sekolah, mungkin pertimbangan dari pihak sekolah dari penilaian yang lain-lain saat. Berapa persen UN itu di waktu 2017? Untuk persentasenya belum paham Sat, tapi kayaknya lebih kepada nilai sikap Sat. Oh gitu ya. Ya, diprioritasin. Iya, jadi makanya nilai kelulusan itu pihak sekolah ya sebetulnya gini, pihak sekolah lah yang tahu kemampuan anaknya. Misalnya si A layak untuk lulus, si B itu kan pihak sekolah yang ngerti kan. Oke. Bukan hanya itu, jadi ini udah coba lagi, trial lagi. Jadi bukan semata-mata dari UN, tapi ada pertimbangan dari sekolah. Ada ujian sekolah dan ujian itu kan ada dulu kan, ujian UN dan ada juga ujian apa namanya? Ujian akhir sekolah, Sat.
Ujian akhir sekolah. Ya, oke, ada juga. Oke, jadi itu ininya apa? Nah, kembali itu ke tesnya, ujiannya itu. Ya. Nanti kita bicara tentang apa? Bagaimana validitas. Saya harapkan minggu besok itu 2 sekaligus, reliabilitas dan validitas. Atau validitas dan reliabilitas. Oke, sekali jangan satu-satu, itu salah kemarin bikin ini jadwalnya. Jadi harapkan minggu besok yang tampil itu kedua-duanya. Validitas tidak bisa dipisah, validitas dengan reliabilitas. Oke, siapa yang akan menyajikan validitas? Masih ingat nggak? Saya cek sebentar, Ustaz. Validitas. Yang bersangkutan ingat nggak? Zahratul Aini dan Budi Chandra. Hamba Allah. Siapa? Ini Ustaz, evaluasi dan tes PAI. Saudara Budi Chandra dan Zahratul Aini. Zahratul Aini dengan Budi Chandra itu apa? Validitas. Untuk Budi Chandra validitas, untuk Zahratul Aini reliabilitas. Reliabilitas dan bias. Iya, oke. Validitas. Jadi 2 minggu besok sekaligus. Validitas dan reliabilitas. Kalau Anda tidak dapat bahannya, di buku saya itu ada. Oke. Gampang, udah saya bantu kan? Udah saya bantu. Oke, saya bantu kan, ada bukunya. Nah, jadi Anda tinggal mempresentasikan saja sebetulnya. Oke. Jadi sekali lagi dalam perkuliahan ini bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of experience. Itu yang Anda ambil, dari dosen-dosen itu. Minta pengalamannya. Oke, apalagi dosen-dosen yang Anda dapatkan, dosen yang doktor, yang profesor, minta gali pengalamannya. Tanya pengalaman. Kalau buku aja knowledge Anda bisa lihat di YouTube gitu kan. Tapi apalagi kalau Anda dapat dosen-dosennya itu. Saya alhamdulillah udah keluar SK saya menjadi associate professor. Okay. Alhamdulillah. Ya, bulan kemarin itu keluar SK-nya dari kementerian ya. Belum jadi profesor penuh. Tapi itu saya bikinkan namanya associate professor. Oke. Jadi masih dalam 1 langkah lagi. Oke, ya. Sekarang untuk mendapatkan profesor itu saya juga ikut tes. Itu ada tesnya, ada ininya, persyaratannya itu tambah berat. Tambah berat sekarang persyaratannya. Oke. Jadi itu. Jadi alhamdulillah di PAI juga kita siapa yang mengajar PAI yang udah profesor sekarang? Prof Marhamah, siapa lagi? Almarhum Ustaz, tapi belum sempat Ustaz. Oh, sempat belajar sama almarhum? Baru besok mau belajar Ustaz. Masya Allah. Masalah. Oh dong. Pemikiran Islam kali ya? Isu-isu keagamaan kontemporer Ustaz ya. Oh ya. Oke, almarhum itu kita banyak belajar dari beliau. Pemikiran dia bagus sekali. Oke. Siapa lagi? Prof Rehan? Belum Ustaz. Belum. Oh, Prof Rehan. Oke. Prof Rehan itu biasanya namanya, tapi yang ngajar asistennya. Ya enggak? Oke. Prof Dede ada? Belum pernah mengajar. Prof Dedi Zubaidi? Belum juga. Belum ya. Oke. Yang belum dokter siapa? Apa? Gimana Adi? Iya, belum kenal sama dosennya, Sat. Yang dokter belum siapa? Belajar sama beliau. Dokter banyak, Sat. Banyak. Siapa? Siapa? Popi. Dokter Popi. Siapa lagi?
Bu Maria. Pak Syahrullah juga. Pak Sarul baru Pak Sarul alhamdulillah. Pak Sarul alhamdulillah barusan dapat doktor. Beberapa bulannya lewat. Siapa lagi? Bu Marhamah, Ustaz. Bu Marhamah. Siapa? Bu Maria Ulfa. Maria Ulfa udah doktor? Belum Ustaz. Belum. Syadiah. Belum. DRA. Ya, siapa yang baru? Siapa lagi? Abu Nur Syadiah. Abu Nur Syadiah ya. Oke. Hamdan ada? Pak Hamdan Rashid pernah di semester 3 Ustaz. Pernah. Sejarah kebudayaan Islam. Ya, minta ininya pengalamannya. Oke, curi pengalamannya. Oke. Hamdan Rashid curi pengalamannya. Nah, bagus itu Bapak. Dr. Atabid. Beliau Masya Allah. Ya, Ada? Iya. Kalau untuk sekarang nggak ada semester sekarang. Oh, oke. 2 semester. 4, 3. Oke. Anda di Fakultas Agama Islam ini beruntung sekali. Anda dapat profesor doktor. Oke. Anda tahu Asafiyah? Tahu Ustaz. Tahu. Nah, tidak ada yang profesor di sana ngajar. Oke. Saya kan juga di pasca sarjananya. Oke. Tidak ada yang profesor ngajar. Dokter jarang. Oke. Asafiyah itu. Oke, jadi itu. Apalagi jadi dokter berapa tahun, Ustaz? Apa? Jadi dokter berapa tahun, Ustaz? Siapa? Untuk jadi gelar dokter itu berapa tahun? Oh, jadi dokter. Dokter itu. Dokter Adi, dokter bukan dokter. Iya, dokter. Oke. Jadi dokter itu paling cepat 4 tahun. Oke, paling cepat 4 tahun. Tapi ada orang yang udah lama. Udah 7 tahun, 8 tahun. Ibu Ulfa itu udah lama itu. Belum dapat dokter. Oke. Udah lama. Nah, dia 8 tahun. Gitu kan. Oke. Tergantung ininya. Tergantung kesungguhannya. Dan tergantung juga ini apa. Apa namanya ya, luck, keberuntungan, gitu kan. Kebetulan dia dapat promotor yang ini, ya udah cepat. Gitu. Oke, jadi itulah kembali ke tes itu tadi. Jadi satu tes bisa nggak memperbaiki ini mutu pendidikan, sangat. Kalau kuncinya aja satu. Kalau seorang guru memahami secara benar tentang tes, sudah. Itu aja. Kalau seorang guru memahami benar tentang tes. Kan itu poin yang disampaikan oleh sini tadi. Monika dengan temannya tadi. Kalau seorang guru memahami tes dengan benar. Nah, jadi itu dia tahu banget. Karena asesmen misalnya. Dia memberikan asesmen, kalau tadi kan dikatakan harus sesuai dengan TIK. Tujuan instruksional khusus. Tahu nggak cara bikin tujuan instruksional khusus? Udah belajar? Belum. Tujuan instruksional khusus itu diambil dari mana? Berpedoman ke mana? Ke TIK. Oke, tujuan berpedoman kepada TIU, tujuan instruksional umum. Di mana kita dapatkan TIU? Nah, di mana? Di mana Anda dapatkan TIU? TIU sepertinya Ustaz. Di mana? Indikator dari KI kemudian di KD. Kalau sekarang. Oke, nah kemudian dari kurikulum, kan? Nah, bisa dari silabinnya dari ini. Oke, baru siapa yang membuat TIK? Dari pengembang kurikulum, Ustaz. Kalau yang khusus dasarnya. Nah, kalau TIU dari pengembang kurikulum. Kalau TIK siapa? Guru. Guru. Guru sendiri bikin TIK. Tujuan, tahu nggak cara bikin TIK?
melihat di indikatornya, melihat di TIU ini kali. Ya TIU. Guru, jadi seorang guru harus bisa bikin TIK. Nah, sekarang Anda udah belajar nggak cara membuat TIK? Kalau kemarin Ustaz, kalau bahasa untuk saat ini yang kami pahami itu kompetensi inti sama kompetensi dasar gitu. Kalau yang TIU dan TIK itu udah bahasa berapa tahun yang lalu gitu, udah berubah. Jadi agak. Kemudian yang kita udah belajar tentang membuat indikator kompetensi udah Ustaz. Pokok bahasa. Sudah. Ya. Nah, cara membuat TIK itu, tujuan secara khusus itu pakai rumus ABCD. Ingat nggak? Rumus ABC. Bukan. Audience. Audience. Behavior. ABCD. B behavior. C itu apa? Condition. Condition. D itu apa? Degree. Degree. Oke. Udah pintar. Oke. Nah, Anda nanti udah PPL apa belum? Belum, Ustaz. Belum. Ada nggak PPL di daring ini? Semester 7 saat ada, insya Allah. Insya Allah. Tapi orang yang semester 7 sekarang nggak ada ya PPL? Belum tahu, Ustaz. Ini ada jarang sekolah yang menerima PPL sekarang. Ya, oke. Nah, jadi waktu Anda nanti PPL, Anda juga akan membuat TIK, gitu kan? Jadi ABCD, audience, behavior, condition dengan degree. Audience itu siapa? Siswa. Audience siswa. Oke, behavior. Sikap. Sikap. Siswa dapat menunjukkan, siswa dapat menyelesaikan, siswa dapat membuat, siswa dapat ngapain. Nah, itu kan itu yang behavior. Oke. Condition. Keadaan siswa. Apa? Secara benar. Siswa dapat menunjukkan secara benar, secara tepat. Itu kan apa lagi? Bagaimana conditionnya? Degree. Oke. Apa itu degree? Nah, jadi degree itu dia dapat menunjukkan secara benar mungkin degree-nya untuk bisa siswa dapat memahami paling kurang 80%, paling kurang 75% itu degree-nya. Oke. Atau kalau kita di dalam bahasa Inggris itu siswa dapat membuat kalimat dikasihkan 10 kalimat, oke, dia bisa membuat kalimat itu 7 paling kurang yang benar, secara benar. Oke, jadi berikan 10, jadi diharapkan dia itu dapat menyelesaikannya 7 secara benar. Itu yang degree-nya itu. Oke. Jadi nanti Anda di lapangan juga akan, yakin saya akan membuat ini pokok bahasanya, bilang ke guru kelas kan, coba Anda bikinkan TIK-nya gitu. Oke. Nah, asesmen ini yang mengukur TIK itu tadi. Jadi soal-soal yang Anda bikin tadi, nanti kita ada pertemuan cara pembuatan tes pengetahuan, pengembangan tes pengetahuan namanya. Bagaimana cara membuat tes hasil belajar. Oke, jadi itu berdasarkan pada TIK. Jadi tes yang kita bikin itu berpedoman kepada TIK. Apakah TIK kita itu berupa C1, C2, C3, afektif atau psikomotor. Nah, itu jadi itu yang menunjukkan nanti di tes itu. Tes itu benar-benar dia mengetes C1, mengetes C2, mengetes C3. Nah, itu. Tadi di awal tadi kan dikatakan asesmen sama dengan TIK. Artinya membuat asesmen
tes itu berdasarkan kepada TIK. Oke. Apakah kognitif, afektif, atau psikomotor? Psikomotorik. Nah, psikomotorik. Psikomotorik dia bilang apa itu? Kira-kira cara beruduk. Nah, itu kan psikomotorik ya. Cara salat yang gerak-gerik, salat yang tepat, itu psikomotorik. Nah, itu yang Anda tes. Oke. Ada lagi pertanyaan? Maaf Ustaz. Ya. Mungkin ini agak sedikit saya mau tanyakan Sat, karena penasaran aja. Tadi kan dari nilai konsentrasi manusia itu beda-beda Sat, setiap jenjangnya. Kayak kita ini dengan 50 menit gitu. Salah satunya di antaranya. Nah, untuk tadi soal yang Antum sampaikan 40 soal 25 menit, kemudian 60 soal 45 menit. Ini parameternya ke soal dalam bentuk kertas atau soal dalam bentuk digital nih Sat. Karena kan konsentrasi kita kan berbeda Sat. Kalau ketika secara kertas gitu sama secara kita pakai HP gitu. Itu kan berbeda. Nah, mungkin bagaimana tuh Sat hitungannya? Makasih. Yang saya maksud itu adalah bentuk soal multiple choice. Multiple choice, pilihan ganda. Kalau Anda bikin soal pilihan ganda multiple choice, soalnya 40, oke. Alokasinya itu waktunya adalah 25 menit. Kalau soalnya 60, alokasinya sekitar 45 menit. Kalau dia multiple choice. Oke, pilihan ganda. Nah, jadi sekarang gini. Itu dibikin dulu berdasarkan kepada paper based. Paper based ya. Tapi pengembang misalnya tes TOEFL. TOEFL itu kan ada paper based, computer based. Oke, daring. Sama saja. Sama waktunya juga sama. Apakah Anda memberikan soal tatap muka face to face dalam kelas, Anda bagikan soalnya 60 soal, kasih waktu 45 menit. Juga sama daring. Di daring juga itu. Bikin kasih passwordnya, udah mulai. Dia udah bisa buka tesnya. Dia waktunya juga. Maksud saya disesuaikan. 40 soal itu sekitar 25 menit gitu kan. Jangan 40 soal itu dikasih waktu 15 menit. Oke. Jangan dan juga kalau dapat jarang ya soal itu yang 100. Jarang. Kenapa jarang soal yang 100? Itu kan kembali ke tadi ke tingkat konsentrasi orang. Oke. Kalau soal 100 sudah capek dia. Waktunya 100 itu sekitar 75 menit itu. Lebih dari 1 jam. Oke. Mengerjakan soal jadi 1 jam. Jadi tidak efektif. Tidak efektif. Jadi nanti itu nanti tidak reliable hasilnya. Hasilnya tidak valid. Gitu. Jadi bukan soalnya yang salah. Bukan soalnya yang terlalu sulit atau terlalu murah. Cuma waktunya itu tingkat konsentrasi orang itu udah buyar. Capek dia. Itu kan udah buyar sehingga asal isi aja, asal tebak ya nomor 1 B, nomor 3 D, nomor 4 misalnya soal 91 B, 92 ya asal isi aja lagi. Oke. Jadi itu ininya. Nah, cobalah Anda lihat test of Arabic misalnya. Nah, yang udah baku. Nah, coba Anda lihat berapa item soalnya. Oke. Yakin saya jarang yang memberikan soal 100. Nah, ada lagi? Baik, makasih Ustaz. Berarti sama aja ya antara paper test dengan komputer. Komputer test. Makasih Ustaz. Nah ya. Ada lagi? Oke. Nah, oke. Kalau nggak ada, ya udah kita ketemu minggu besok. Saya harapkan 2 sekali itu nggak bisa dipisahkan. Rehabilitas dengan validitas, rehabilitas dan bias. Oke. Ya,
Kalau nggak ada, kita tutup sekian, oke, sampai sekian. Kita dengan tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Ustaz. Oke, sama-sama. Oke, bersama.